Oke, silakan dari kelompok 2 dibuka aja. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita sharing ya, diskusi tentang tugas dari matrikulasi. Hari ini pembahasan dari kelompok 1 yang bertema, temanya apa sih? Oke, temanya adalah sejarah pendidikan dunia dan Indonesia. Jadi ini makalah dari kelompok 1 yang diampu oleh Profesor Dr. Nevi Karnasi MPD yang beranggotakan kelompok 1, mungkin sambil bisa resen kali ya. Ada Ibu Khairunisa. Mana Ibu Khairunisa? Udah hadir belum? Iya Pak, Khairunisa. Terus ada Bapak Tri Gangga Adi Purwanto. Oke. Dan yang terakhir ada Pak Deni Yusuf. Ya, siap. Pak Ketua. Oke, mantap. Oke, nanti kita sepakati aja untuk pemaparan gitu ya. Jadi kita bagi aja ke beberapa bagian gitu ya. Yang pertama mungkin presentasi dari kelompok 1. Kita sepakati aja biar diskusinya lebih banyak. Cukup kali ya untuk 20 menit presentasi. Bu Nisa, Pak Dani. Kurang kayaknya karena masing-masing coba kita 30-an menit lah gitu ya. 30 menit ya. Oke, kita batasi aja waktunya sampai 30 menit. Jadi supaya nanti diskusinya lebih banyak. Karena kalau kita lihat lebih hidup ya kalau udah mulai diskusi gitu. Jadi pembahasannya bisa jauh lebih dalam, bisa jauh lebih banyak yang bisa terungkap kaitan terhadap materi-materi di landasan pendidikan ini. Oke, jadi sesi pertama kita coba diskusi aja sekitar 30 menit dari kelompok 1. Nanti untuk sesi berikutnya mungkin kita akan bisa 2 atau 3 sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi teman-teman boleh menyanggah apa yang disampaikan oleh kelompok 1 atau menambahkan atau bertanya kira-kira gitu ya. Nanti sesi berikutnya berarti ada 3 pertanyaan gitu. Nanti sesi ketiganya 3 pertanyaan. Mungkin cukup ya, kalau waktunya masih berlebih, insya Allah kita lanjutkan aja. Kalau dikasih waktu, berapa lama Pak Ketua kita beresnya? Apanya selesai atau apanya? Presentasinya? Iya, selesai waktunya ini. Oh iya. Untuk diskusi ini. Oke. 12.30 kali ya? 12.30. Nah, maksudnya gitu. Jadi kita sepakati aja batasan waktunya sampai jam berapa. Ya, oke. Gitu ya. 12.30 ya? 12.30 lah. Ya. 30 udah 90 menit udah lumayan tuh kepalanya itu. Oke. Nanti akan dibantu oleh Ibu Dina sama Bu Dian untuk notulensi. Jadi ada beberapa part yang biasa dilakukan oleh Bu Prof Nevi juga. Biasanya nyatet-nyatet gitu ya. Nanti saya dibantu oleh Bu Dina sama Bu Dian dari kelompok 2 untuk pencatatan. Nah, kita mulai aja. Sudah jam 11.11. Nah, ini waktunya bagus nih. Oke, untuk kelompok 1, Pak Dani, Pak Triganda, dan Bu Khairunisa dipersilakan. Oke, baik. Jadi nanti presentasi dibagi 3 orang gitu ya. Masing-masing nanti melakukan presentasi ya. Oke, ini saya coba bagian pertama ya. Makasih sudah terlihat ya. Belum. Oh, oke. Nah, Pak Dani, mohon maaf. Nanti untuk teman-teman yang bertanya, silakan raise hand aja ya. Jadi saya yang melihat siapa yang pertama untuk raise hand. Ya. Oke. Jadi nanti sesi pertanyaan setelah kami bertiga ini ya selesai presentasi aja ya. Betul Pak Dani. Ya, pemaparan aja dulu. Oke. Oke, ini sudah lihat ya tampilannya ya. Sudah. Pak Dani. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan. Jadi di sesi pertama ini ya, kita akan membahas makalah ya. Tugas dari kelompok 1 adalah topiknya sejarah pendidikan di dunia dan di Indonesia gitu ya.
Nah, nanti topik yang kita bahas ini dibagi menjadi sejarah pendidikan dunia, kemudian pendidikan masa penjajahan, kemudian pendidikan Orde Lama, pendidikan Orde Baru, dan pendidikan Orde Reformasi, gitu ya. Untuk sejarah pendidikan dunia akan saya sampaikan, kemudian untuk pendidikan masa penjajahan Orde Lama, ya, Orde Baru akan disampaikan oleh teman saya, Bapak Sri Gangga. Kemudian dilanjutkan dengan Orde Reformasi oleh Ibu Khairunisa, ya. Nah, kita lihat dari latar belakang pendidikan, ya, jadi sejarah pendidikan dunia, ya, dan pendidikan Indonesia itu menjadi bagian integrasi yang integral dari warisan intelektual, ya, dan budaya umat manusia. Nah, mempelajari sejarah pendidikan adalah seperti menghidupkan kembali jejak langkah para pionir, ya, kemudian pendidik dan pemikir hebat yang telah memberikan sumbangan berharga bagi peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarah pendidikan dunia ini telah berlangsung lama, ya, sejak sekitar 105 tahun sebelum Masehi. Kemudian beberapa peradaban kuno yang memiliki sejarah pendidikan yang penting antara lain adalah Mesir kuno, ya, kemudian Sumeria, Yunani kuno, Romawi kuno, India kuno, dan Cina kuno, ya. Nah, ini bisa dilihat di makalah kami, gitu ya. Nah, kemudian kita mulai dari zaman pertama, ya, kita sebut dengan zaman realisme, ya. Nah, ini menurut Siddhartha, ya, kemudian dan Vina Serevina, ya, dan Sri Mati Melain, ya. Zaman realisme ini menghendaki pemikiran yang praktis, ya. Pendidikan diarahkan pada kehidupan dunia dan bersumber dari keadaan di dunia pula. Nah, ini tokoh pendidikan pada zaman realisme ini adalah yang pertama mengembangkan metode induktif adalah Francis Bacon, ya. Prinsip pendidikan yang dirumuskan oleh Bacon yaitu antara lain, ya. Nah, ini orangnya di sebelah kanan kita lihat itu adalah Bacon, ya. Nah, ini dia adalah prinsipnya adalah pendidikan lebih dihargai daripada pengajaran, ya, sebab mengembangkan semua kemampuan manusia. Kemudian pendidikan harus menekankan aktivitas sendiri, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah poinnya menanamkan pengertian lebih penting daripada hafalan, ya. Jadi pengertian, ya, dibanding dengan hafalan. Kemudian pengajaran disesuaikan dengan perkembangan anak, ya. Kemudian pelajaran harus diberikan satu persatu, ya. Jadi satu selesai baru lanjut ke satu. Nah, pengetahuan diperoleh dengan metode induksi, ya. Jadi induksi itu adalah seperti pengamatan dulu, gitu ya. Kemudian baru dibuat kesimpulan. Nah, semua anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, ya. Nah, tokoh realisme yang lain ini adalah Johann Amos Comenius, ya. Nah, tokoh ini dikenal karena bukunya Didaktika Makna atau buku didaktik yang besar, ya. Tahun 1632, ya. Kemudian ketika Comenius memegang keyakinan bahwa Pansopi diperlukan untuk keselamatan spiritual umat manusia. Nah, kemudian dia berdasarkan bahwa seorang pria yang baik, ya, makhluk rasional yang memahami Tuhan melalui alam. Kemudian pada akhirnya masyarakat yang baik hanya bisa diciptakan jika semua orang memperoleh pengetahuan, ya. Untuk menjamin hal ini akan terjadi, Comenius ini melukiskan metode pengajaran universal atau seperangkat postural pada logis, ya. Standar yang akan memfasilitasi komunikasi pengetahuan yang efektif antara guru dan siswa. Kemudian dia menggambarkan 4 tingkat sekolah yang masing-masing berlangsung selama 6 tahun, ya. Buku yang lain adalah Janua Liquarum Reserata atau Pintu Terbuka Bagi Bahasa, diterbitkan sekitar tahun 1631, ya. Kemudian ada bukunya lagi Orbis Pictus atau Gambar Dunia di tahun 1651, ya. Jadi di tahun itu sudah ada buku, ya. Nah, Comenius ini adalah salah satu pendidik pertama yang merekomendasikan sistem pengajaran yang koren, ya, dan standar, ya.
yang menyarankan bahwa universalitas alam menentukan bahwa semua orang berbagi tahap pengembangan intelektual yang sama. Akibatnya ya, guru perlu mengidentifikasi tahap pengembangan siswa mereka melalui dan sesuai dengan tingkat instruksi yang sesuai. Pelajaran harus dilanjutkan dari yang mudah ke rumit ya, dengan langkah lambat dan disengaja. Jadi belajar dari yang mudah dulu, kemudian sampai yang rumit ya. Lebih lanjut ini, Komeus berpendapat bahwa perolehan materi baru dimulai melalui indera ya, sebuah ide yang mencerminkan kebangkitan empiris pada abad ke-17. Kemudian dilanjut pada bagian kedua ini sejarahnya adalah zaman rasionalisme ya. Aliran ini mulai muncul di saat masyarakat mampu menumbangkan kekuasaan absolut Raja Prancis dengan menggunakan kekuatan akan pikirannya. Nah, tokoh pendidikan pada masa ini adalah John Locke. Ya, John Locke ini lahir di tahun 1632 di Wellington, Inggris. Ya. Kemudian wafat pada tahun 1704. Ya. Ini adalah seorang ahli filsafat dan politik Inggris. Ya. Nah, pandangan pendidikan John Locke yang terkenal adalah konsep tabula rasa atau lembaran kosong, ya, yaitu antara lain adalah anak adalah sebuah penerima pasif yang memperoleh pengetahuan dari pengalaman dan menyerapnya melalui panca indera, ya, berbagai gagasan sederhana dan kemudian digabungkan atau dihubungkan untuk membentuk suatu pemikiran yang berkaitan. Mendidik seperti menulis di atas kertas putih dengan kebebasan dan kekuatan akal yang dimiliki manusia digunakan untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Ya. Kemudian lanjut pada zaman naturalisme. Nah, ini pada abad ke-18 muncullah aliran naturalisme dengan tokohnya J. Rousseau. Ya, nah ini fotonya di sebelah kanannya ya. Nah, Rousseau ini mereaksi terhadap prinsip dari John Locke ya. Aliran naturalisme menginginkan keseimbangan antara kekuatan rasio dengan hati. Dan alamlah yang menjadi guru. Sehingga pendidikan dilaksanakan secara alamiah. Nah, menurutnya dalam keadaan primitif, ya, manusia adalah otonom dan bahagia. Kemudian Rasul juga menjelaskan tentang metode untuk anak usia dini dengan harapan meminimalkan hambatan paradaba dan membawa manusia sedekat mungkin ke alam. Metode pendidikan bagi anak-anak yang dianjurkan Rasul adalah metode pendidikan negatif, di mana untuk menjadi manusia berbahagia, anak harus dijauhkan dari kebudayaan. Rasul menekan selalu suatu bentuk pendidikan yang berkelanjutan, yang melalui tahap-tahapnya secara ilmiah, di mana setiap proses dalam tahapan pendidikan ini perlu disesuaikan ya secara hati-hati dengan kebutuhan perkembangan setiap individu. Masih di zaman naturalisme ini ya, sasaran pendidikan itu sendiri adalah membentuk akan sehat dalam tubuh yang sehat dan otak yang sehat dalam pikiran. Orang tua dan pembimbing harus menjadi contoh yang memperlihatkan sifat-sifat kepribadian yang prima. Kemudian ya, pendidikan harus praktis, berguna, berarti, dan menyenangkan. Anak harus dihormati, ya, diperlakukan seperti orang dewasa, ya, dibiarkan untuk mengeluarkan pendapatnya, belajar dari pengalaman, dan memperoleh berbagai kemampuan yang akan berguna baginya. Pendidikan ini harus praktis, ya, menurutnya. Berguna berarti menyenangkan, anak harus dihormati. Oh, sudah tadi ya. Kemudian lebih baik murid-murid itu dibiarkan mencari sendiri apa yang diinginkan sehingga berbagai pengalaman dapat dia dapatkan sendiri dan pahami. Zaman berikutnya ya, zaman di periode keempat ini adalah zaman development ya. Nah, zaman development ini berkembang pada abad ke-19. Tokoh-tokohnya ini adalah Pestalozzi, ada Johann Friedrich Herbart, ada di sebelahnya Frederick William Robert, dan yang di sebelah kanannya adalah Stanley Hall gitu ya.
Aliran ini memandang pendidikan sebagai suatu proses perkembangan jiwa, sehingga aliran ini sering disebut gerakan psikologis dalam pendidikan. Ya, intinya, konsep pendidikan dikembangkan oleh aliran ini adalah mengaktualisasikan semua potensi anak yang masih laten, ya, membentuk watak susila dan kepribadian yang harmonis, serta meningkatkan derajat sosial manusia. Kemudian mengembangkan ini sejalan dengan tingkat-tingkat perkembangan anak yang melalui observasi dan eksperimen. Pendidikan adalah pengembangan pembawaan, ya, yang disertai asuhan yang baik, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya dia adalah mengembangkan pendidikan mengutamakan perbaikan pendidikan dasar dan pendidikan universal. Kemudian zaman kelima nih ya, zaman nasionalisme. Aliran ini muncul pada abad ke-19 dan merupakan upaya dalam membentuk patriot-patriot bangsa dan mempertahankan kaum imperialis, ya. Tokohnya ini adalah La Chatelaise, ya, dari Prancis. Kemudian Johann Gottlieb Jerman dan Jefferson dari Amerika Serikat. Kemudian di zaman liberalisme, individualisme, ya. Nah, liberalisme berpendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk memperkuat kedudukan penguasa atau pemerintahan yang dipelopori dalam bidang ekonomi oleh Adam Smith. Nah, menurutnya siapa yang banyak berpengetahuan dialah yang berkuasa, yang kemudian mengarah kepada individualisme. Ini Adam Smith ini berpikir bahwa setiap orang harus menerima pendidikan dan bahwa dana harus dibentuk untuk memenuhi keadilan dan untuk memberikan insentif produk yang berkualitas tinggi. Kemudian ya terakhir adalah zaman sosialisme. Nah, aliran ini muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dampak aliran liberalisme, ya, positivisme dan individualisme. Tokoh-tokohnya adalah Paul Netrop, Josker Henstein, dan John Dewey, ya. Nah, menurut mereka dalam pendidikan, John Dewey menganjurkan adanya teori dan metode learning by doing, ya, belajar sambil melakukan. Nah, konsep pendidikan yang John Dewey ini dikenal dengan pendidikan progresivisme, ya, yaitu pendidikan yang dijalankan secara demokratis. Nah, pada tataran praktisnya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, peserta didik harus berperan aktif dalam proses belajar ataupun dalam menentukan materi pelajaran. Nah, itu tadi ya perkembangan dari dari pendidikan, sejarah pendidikan di dunia, ya. Kemudian coba kami sini akan bahas pendidikan saat ini, sistem pendidikan di negara Jepang, ya. Nah, di Jepang ini saat ini, ya, dan saat sebelumnya, ya, dia itu fokus pada pendidikan karakter saat 3 tahun pertama. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu tidak ada ujian, ya. Mereka kalaupun ada ujiannya bukan berupa teknis atau ilmu, tapi merupakan berupa karakter, ya. Kemudian, ya, siswa Jepang sini harus juga sudah dari kecil, ya, sudah dikenalkan untuk membersihkan sekolah sendiri, ya. Kemudian di sana juga sama seperti kita juga wajib menggunakan seragam sekolah, ya. Nah, lokakarya setelah sekolah itu mereka juga selenggarakan, ya, lokakarya berupa pengenalan ilmu pengetahuan, ya, dari dalam bentuk dalam bentuk ringan gitu, ya, setelah sekolah. Kemudian juga sana ada, ya, guru-guru itu secara rutin tuh makan bersama dengan guru, ya. Jadi anak-anak di sana itu ada sesi makan bersama dengan guru di sekolah, ya. Kemudian juga sana mereka itu memiliki mata pelajaran kaligrafi Jepang dan puisi, gitu, ya. Sehingga di Jepang itu suka menerima tenaga kerja atau orang-orang yang ingin bersekolah kuliah di Jepang itu, ya, mereka tidak tesnya menggunakan bahasa lain, ya, selain Jepang, tidak menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi orang-orang seperti di Indonesia yang akan belajar di sana harus belajar bahasa Jepang, ya.
Kemudian di sana itu mulai belajar itu di Jepang mulai pukul 8 ya, sampai dengan sekitar pukul 3 sore ya. Kemudian tidak boleh membawa dari SD sampai SMA sana tidak boleh siswa itu membawa kendaraan bermotor ya. Mereka dianjurkan untuk naik transport, mereka diharuskan bukan dianjurkan lagi, diharuskan untuk naik transportasi umum ya, ataupun bersepeda ya. Dan juga di sana itu tidak wajib menggunakan sepatu saat di dalam kelas ya. Mungkin tujuannya agar tempatnya bersih gitu ya. Oke, demikian ya pemaparan dari saya itu mengenai sejarah pendidikan di dunia. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami ya, Bapak Tri, untuk materi presentasi sejarah pendidikan masa penjajahan dan Orde Lama ya. Oke, demikian dari saya. Sebelumnya mohon maaf ya. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ini saya close dulu. Oke, untuk pertanyaan nanti dulu aja ya. Jadi nanti. Menanyakan tentang presentasi sekalian aja ya. Ya, sekalian aja setelah selesai ya. Oke, silakan Pak. Pak Nidin. Moderator. Dari Pak Samsul. Terima kasih moderator. Presentasi dari kelompok 1 ya. Ini belum selesai Pak presentasinya. Dilanjut lagi ya Pak ya. Pertanyaannya nanti aja ya. Ini izin bertanya ya. Belum selesai Pak. Setelah presentasinya belum selesai Bapak. Ya. Masih ada siap. presenter lagi. Oke. Ya. Oh lagi ya. Terima Masih. Oke, silakan ya. dilanjut Tunggu dari ya Pak. siap. Atau Bu Nisa silakan. Pak Tri kan nggak sekali. Baik, Pak Tri. Oke, Pak Tri, silakan Pak Tri. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator atas waktu dan kesempatannya yang diberikan. Saya dari kelompok 1, nama saya cukup panjang Pak, Trigangga Adi Purwanto, jadi cukup panggil Angga saja. Dan saya mau melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh rekan kami sebelumnya Pak Dani, dan selanjutnya nanti akan diteruskan atau diselesaikan oleh Ibu Nisa. Baik, tadi sudah dikupas mengenai sejarah dunia, mengenai pendidikan di dunia ya. Kita lebih luas skupnya tentunya ya. Kemudian kita akan beralih untuk belajar ya, sama-sama belajar mengetahui bagaimana sejarah pendidikan di masa penjajahan Orde Baru, masa penjajahan dan Orde Lama. Kalau saya baca-baca sih Pak ya, kita cukup terenyuh juga ya pendidikan di sejarah pendidikan di Indonesia ini, karena memang lamanya penjajah itu bercokol di negara kita. Baik, saya awali dengan ya. Jadi sejarah pendidikan pada masa kolonial dan atau masa penjajahan, kemudian nanti pada sesi berikutnya saya akan coba mengenai masa penjajahan setelahnya ya, di masa Orde Lama. Nah, sejarah pendidikan pada masa kolonial di Indonesia ini sudah berlangsung lama sekali ya. Kita tahu sejak sekolah bahwa itu kita dijajah selama 3,5 abad ya, waktu yang cukup lama sekali, sehingga banyak sekali dari sejarah Indonesia pun mengenai pendidikan banyak sekali yang memang dipelajari gitu. Dan literasi yang kita baca juga banyak ya. Makanya mungkin tadi ada yang bertanya, mohon maaf, apakah beda dengan presentasi maupun dengan hasil makalah kita, karena memang banyak sekali literasi yang kita buat. Tapi di kelompok kami inilah sebagai pilot project, sehingga nanti mungkin bisa buat pengembangan nanti di kelompok-kelompok lain bisa lebih bagus ya Pak ya. Nah, jadi pertama itu sejarah pendidikan pada masa kolonial itu sudah berlangsung lama sekali, terutama dijajah oleh kekuasaan bangsa Eropa. Ya, pada saat itu bangsa Eropa memang sangat kuat. Beberapa negara juga menjajah negara-negara lain selain Indonesia. Nah, kemudian pengaruhnya yang jelas pada dampak dari penjajahan kolonial ini terhadap pendidikan Indonesia itu fokusnya pada
pada masa kolonial Belanda yang memang mereka paling lama di sini ya, dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap sistem pendidikan negara kita. Salah satunya adalah peninggalannya bidang hukum ya, yang sampai sekarang masih dipakai. Nah, kemudian pada masa kolonial, periode masa kolonial ini, yang pertama kali datang adalah bangsa Portugis ya. Sejak abad ke-16 ya, mereka tiba pertama kali di Indonesia. Nah, bangsa Portugis ini mereka bukan fokus pada pendidikan, ya, tetapi mereka hanya fokusnya berdagang, ya, berdagang, dan mereka sama sekali tidak membangun sistem pendidikan yang memang ada peninggalannya sampai sekarang. Nah, kemudian pendidikan di Kepulauan Indonesia sebagian besar bersifat informal dan didasarkan pada kebiasaan dan tradisi setempat saja. Ya, jadi turun-temurun, kemudian mereka belajar secara komunitas ya, komunitas keluarganya maupun dari komunitas dalam mereka di mana mereka hidup. Ya. Kemudian pengetahuan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi melalui cerita, magang, dan pembelajaran berbasis masyarakat. Ya. Yang kadang-kadang sampai sekarang kita terdengar ada istilah mitos gitu ya. Itu bisa saja diambil dari cerita atau warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, kemudian pada periode kedua, yaitu periode Dutch East India Company atau FOC, atau kita kenal dengan pemerintahan Hindia Belanda, itu masih kelanjutan dari periode kolonial yang pada abad ke-16 ya. Nah, pada periode ini VOC membangun jaringan perdagangan ya, yang karena memang tertarik pada eksploitasi ekonomi di negara kita. Banyak sekali hasil-hasil bumi mereka ambil dari kita ya. Nah, itu mereka fokusnya tetap di karena Indonesia sangat berpotensi dalam bidang ekonominya, mereka truk semuanya. Ya. Kemudian mereka juga mendirikan sekolah untuk anak-anak pejabat dan pedagang Belanda pada saat itu ya, karena memang sudah lama mereka bercokol di sini, mereka perlu mendapatkan suatu komunitas dan fasilitas untuk mereka ya. Jadi mereka mendirikan sekolah untuk anak-anak pejabat dan pedagang yang pada saat itu pedagang Belanda ya, yang saat itu berada di Indonesia. Nah, kemudian juga di periode ini juga memberikan pendidikan dasar dan berfokus pada ajaran Kristiani gitu ya. Mereka banyak mereka mengajarkan pada ajaran Kristiani yang dibawa oleh Belanda ya. Nah, kemudian ada masa British Interregnum di sini ya, pada abad ke-18. Di sini Inggris sempat juga secara singkat menguasai Jawa dari Belanda selama Perang Napoleon waktu itu. Nah, kemudian Napoleon ini dimanfaatkan oleh Inggris namanya sebentar. Nah, selama periode ini ada Sir Thomas Temple itu yang menemukan Singapura itu memperkenalkan beberapa reformasi pendidikan. Ya. Dan itu yang memang berdampak. Nah, kemudian juga mereka sudah memulai mendirikan sekolah dengan berpendidikan gaya barat dan mempromosikan studi budaya dan sejarah Jawa. Ya, karena memang Inggris ini pernah di Jawa, mereka menulis juga atau mempromosikan studi budaya dan sejarah Jawa. Nah, kemudian pada pendidikan kolonial Belanda, ya, ini yang cukup lama ya. Jadi dampak yang paling signifikan terhadap pendidikan di Indonesia terjadi pada abad 19 kan 20 ketika Belanda mengintensifkan pemerintahan kolonialnya. Ya, jadi mereka sudah hampir 1 abad mereka di sini, maka mereka semakin eksis ya, sehingga mereka mulai memikirkan pendidikan yang lebih baik lagi. Ya. Kemudian kebijakan etis tahun 1900 diperkenalkan, tujuannya untuk memodernisasi dan meningkatkan koloni, ya, termasuk pendidikan. Ya, tujuannya lagi-lagi untuk kepentingan mereka. Dan fokus utamanya adalah mendidik elit lokal untuk melayani sebagai perantara saja ya, antara pemerintah koloni Belanda dan penduduk pribumi. Jadi mereka memilih beberapa orang lokal istilahnya untuk hanya sebagai perantara saja ya, agar mereka bisa berkomunikasi
dengan penduduk pribumi. Ya. Nah, kemudian pendidikan kolonial Belanda ini berlanjut, ya, sekolah-sekolah didirikan, ya, ada yang namanya sekolah Eropa untuk anak-anak Belanda waktu itu, kemudian ada sekolah pedalaman untuk anak pribumi yang anak-anak pribumi Indonesia, ya, dan ada sekolah Tionghoa untuk anak-anak anak-anak keturunan Tionghoa, karena waktu itu juga sudah banyak pedagang-pedagang Tionghoa yang mulai masuk. Nah, kemudian pendidikan yang diberikan kepada anak-anak pribumi itu sangat terbatas, ya. Jadi hanya menekankan pada literasi dasar dan keterampilan kejuruan, ya. Jadi bukan sebagai intelektual, tapi hanya sebagai teknis, literasi dasar tentang kejuruan. Gitu. Dan ini juga berdampak sampai sekarang bekasnya bahwa mereka mendirikan sudah beralih fungsi menjadi SMK kurang lebih, ya. Mungkin seperti itu. Jadi tetap dipertahankan pendidikan dasar itu untuk mereka yang siap kerja. Nah, kemudian pendidikan tinggi sebagian besar disediakan untuk Belanda dan elit pribumi saja. Ya, jadi ini mereka membatasi seperti itu. Mereka takut juga akan sifat penjajahan begitu. Jadi paling takut untuk menjadi penjajahannya itu jadi pintar gitu ya. Nah, kemudian juga pengaruh pendidikan Islam, ya, sudah mulai juga nampak, ya. Pendidikan Islam ada bersama dengan pendidikan kolonial waktu itu, terutama di daerah dengan populasi Muslim yang signifikan. Ya, banyak literasi menyatakan bahwa di sini banyak organisasi Islam besar sampai sekarang masih ada lahir di zaman ini. Ya, kemudian pesantren juga memainkan peran penting dalam melestarikan ajaran Islam, ya, selama periode ini. Nah, kemudian mereka fokus pada pendidikan agama dan mata pelajaran tradisional. Nah, kemudian nasionalisme dan pendidikan pada awal abad ke-20 mulai tumbuh di Indonesia, ya, yang menyebabkan meningkatnya tuntutan reformasi pendidikan dan kesempatan bagi penduduk asli Indonesia. Ya, jadi sedikit-sedikit sudah mulai sadar bahwa kita butuh pendidikan. Betul. Nah, kemudian muncul sikap nasionalisme untuk mendapatkan momentumnya pada saat itu. Kemudian pendidikan menjadi medan pertempuran untuk ide-ide berargumentasi, ya, dengan beberapa intelektual Indonesia menganjurkan akses yang lebih besar ke pendidikan dan modernisasi Barat, ya. Kita tahu ada di sini, Bang, 2 menit lagi, ya. Ya, Pak? 2 menit lagi. Oh, baik. Ya, sementara yang mengandalkan tokoh Agus Salim seperti itu, ya. Sementara yang lain mengenakan pentingnya nilai-nilai budaya tradisional. Nah, ini pendudukan Jepang di Indonesia, ya. Kalau tadi hasil dari pendidikan Jepang hasil pendidikan mereka, tapi ini dampaknya di pendidikan Jepang, ya. Jadi pendidikan Jepang merupakan pendidikan untuk mempromosikan agenda mereka sendiri, ya. Agenda imperialis mereka, yang tujuannya untuk mereka mengajarkan kesetiaan kepada kekaisaran, ya. Mereka menggunakan propagandakan bahasa Jepang, ya. Kemudian untuk juga gunanya itu tadi, mereka mengagungkan yang namanya kaisaran, ya. Nah, kemudian beberapa pendidikan dasar diberikan kepada penduduk setempat, ya, tapi tidak merata dan memadai, ya. Nah, saya lanjut untuk ke pada masa Orde Baru, ya, Orde Lama. Jadi ini mengacu pada perang kemerdekaan waktu itu hingga jatuhnya Presiden Soekarno tahun 1966 yang dilakukan dengan masa Orde Baru. Jadi Indonesia mengalami beberapa perubahan signifikan dalam sistem pendidikannya. Nah, ini ditandai oleh kepemimpinan Pak Soekarno sebagai presiden waktu itu, ya, pelaksanaan kebijakan nasional yang bertujuan untuk memperkuat bangsa dan memantapkan kemerdekaannya atau mengisi kemerdekaannya. Nah, ini beberapa ikhtiar, ya, pendidikan masa Orde Lama, diantaranya adalah kemandirian dan perkembangan pendidikan, ya, yang mulai mereka menghadapi transformasi pendidikan, ya, mulai proses nasionalisasi di zaman Orde Lama ini, yang tujuannya intinya mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi di Indonesia. Kemudian perluasan pendidikan, ya, pada masa Orde Lama ini juga memperluas pendidikan di berbagai bidang, ya, untuk meningkatkan akses pada semua jenjang, ya, baik dasar, menengah maupun tinggi. Lebih banyak sekolah dibangun dan kesempatan pendidikan diperluas ke daerah pedesaan. Kemudian juga memberikan pelatihan guru dan pengembangan kurikulum, ya. Kemudian juga peran organisasi nasionalis dikembangkan, ya.
kemudian juga mengalami tantangan dan kritik dari para aktivis waktu itu karena sudah mulai terbuka matanya sehingga semata-mata untuk pengembangan pendidikan. Kemudian yang terpenting adalah perubahan sosial politik. Nah, ini dari hasil yang pada masa Orde Lama ini adalah dilahirkannya amanah konstitusi ya mengenai pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang Pasal 31, Undang-Undang 45 Pasal 31 yang mengedepankan masalah pentingnya pendidikan. Ya, jadi dari ayat 1 sampai ayat 4 menekankan pentingnya pendidikan bagi Indonesia. Baik Pak, terima kasih sharing saya seperti itu. Ya, Lanjut, terima kasih waktunya. Oke, baik Bapak Ibu, izin melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dhani dan Pak Angga tadi. Jadi langsung saja ini untuk pendidikan zaman Orde Baru. Jadi kita ketahui zaman ini berlangsung di masa pemerintahan Presiden Soeharto ya. Jadi berlangsung selama 32 tahun. Kemudian maaf, jadi ini ada beberapa ciri-ciri pendidikannya ya. Jadi langsung saja, jadi kita ketahui bahwa memang pendidikan kemudian mengalami perkembangan di zaman Orde Baru ini, tetapi kemudian Orde ini sangat begitu terkenal dengan adanya keterbatasan kita dalam kebebasan berpendapat Bapak Ibu ya. Walaupun banyak juga pengembangan-pengembangan lain yang terjadi, misalnya seperti infrastruktur. Jadi memang pada zaman ini mulai dilakukan pengembangan infrastruktur. Kemudian bagaimana kemudian pendidikan nasionalis dan Pancasila ini sangat ditekankan pada zaman Orde ini begitu. Kemudian untuk kurikulum, nah untuk kurikulum sendiri di zaman Orde Baru ini Bapak Ibu ada dua, jadi ada kurikulum 1968 dan kurikulum 1975. Jadi kalau untuk yang 1968 ini memang kurikulumnya dipengaruhi oleh otoriter dan sentralisasi kekuasaan Bapak Ibu ya. Kemudian tujuannya juga untuk bagaimana kemudian menciptakan warga negara yang baik dan warga negara yang cinta tanah air begitu. Kemudian berselang 7 tahun kemudian ada kurikulum baru 1975, ini menekankan pada pendidikan terpadu dan bertahap ya. Baik, kemudian selanjutnya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada sentralisasi pendidikan. Jadi memang di Orde ini memang semua kekuasaan itu terpusat di pusat, jadi tidak pada otonomi daerah begitu Bapak Ibu. Kemudian adanya pengendalian terhadap organisasi mahasiswa. Jadi memang organisasi mahasiswa pada saat Orde Baru ini memang begitu sangat diawasi dengan ketat dan dibatasi dalam memberikan kritikan terhadap pemerintah. Kemudian juga pendidikan banyak digunakan untuk melakukan propaganda pada zaman Orde Baru ini Bapak Ibu ya. Nah ini juga tadi kebebasan berpendapat. Kemudian terkait dengan pendidikan ekonomi dan pembangunan. Jadi memang pada masa Orde Baru ini memang sumber daya manusia itu memang lebih diarahkan untuk siap berperang pada ekonomi dan pembangunan. Kemudian juga karena kita melakukan pengembangan infrastruktur pada saat zaman Orde Baru ini, mereka pemerintah pada saat itu banyak menggantungkan terhadap bantuan asing Bapak Ibu, sehingga kita bisa simpulkan bahwa di zaman Orde Baru ini memang terjadi pengembangan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, tetapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa ada kebebasan akademik yang dibatasi, kemudian ada politisasi pendidikan dan juga adanya ketergantungan terhadap bantuan asing. Dan kemudian kita juga perlu mengingat bahwa kemudian zaman dari Orde Baru ini kemudian runtuh juga karena disebabkan oleh termasuk salah satunya peran pendidikan pada kejadian 1998 Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ya ini juga tadi terkait kekurangan dari kurikulum zaman Orde Baru karena memang lebih menekankan pada nasionalisme Bapak Ibu ya, jadi lebih kepada bahasa dan budaya nasional, sementara terkesan ada pengabaian terhadap bahasa dan budaya daerah begitu. Jadi ada ketidakhadiran pendidikan multikultural begitu. Kita lanjut Bapak Ibu, pendidikan zaman reformasi. Jadi pendidikan zaman reformasi ini zamannya itu pada saat ketika pemerintahan Soeharto runtuh ya, kemudian beberapa cirinya pada
beberapa ciri pendidikan Indonesia pada zaman reformasi itu, seperti yang Bapak Ibu saksikan di slide, yang pertama memang sudah muncul demokratisasi pendidikan, jadi memang sudah ada kebebasan berpendapat, kemudian kebebasan akademik juga kemudian meningkat, kemudian otonomi pendidikan, jadi tidak lagi ada sentralisasi, tidak sepenuhnya sentralisasi, tetapi lebih kepada otonom yang diberikan kepada pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, kemudian untuk revisi kurikulum. Nah, untuk kurikulum sendiri, Bapak Ibu di zaman reformasi ini, mungkin kita masih ingat juga ya, jadi ada kurikulum berbasis kompetensi, ada kurikulum KTSP, kemudian juga mulai didorong tentang bagaimana kurikulum pendidikan kewirausahaan, kemudian bagaimana menekankan pada pendidikan karakter, kemudian kita juga lebih mulai berfokus kepada peningkatan kualitas pendidikan begitu, kemudian pengembangan kurikulum pada perguruan tinggi, kemudian mulai dicanangkannya pendidikan multikultural yang tadinya pada zaman Orde Baru ini sedikit terpinggirkan begitu Bapak Ibu ya. Jadi kemudian selanjutnya juga pada teknologi dalam pendidikan yang kemudian kita sangat rasakan manfaatnya bahkan sampai hari ini Bapak Ibu. Ini untuk beberapa poin penting terkait kurikulum ya di zaman reformasi. Nah, kita kembali ke sini. Selain ada revisi kurikulum, juga inklusivitas dan aksesibilitas. Jadi pada saat zaman reformasi ini, pemerintah juga melakukan peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, ya termasuk misalnya pemberian beasiswa begitu untuk siswa kurang mampu dan sebagainya. Kemudian pembaharuan sistem pendidikan, kemudian juga kemudian ditingkatkannya penghargaan terhadap budaya-budaya lokal begitu, mengingat kita adalah negara yang sangat multicultural. Kemudian ini pengembangan pada pendidikan tinggi seperti yang disampaikan sebelumnya di pertemuan kemarin oleh Prof. Neti, bahwa di zaman reformasi ini juga muncul dan lahirlah beberapa undang-undang yang mengatur tentang pendidikan, termasuk pendidikan perguruan tinggi, kemudian UU Sikdisnas, dan kemudian juga Bapak Ibu terkait peningkatan kualitas pendidikan ini terkait dengan undang-undang dosen dan guru Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa undang-undangnya yang lahir pada zaman reformasi yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi ada yang terkait dengan otonomi daerah, pengelolaan pendidikan berdasarkan otonomi daerah. Kemudian ada Undang-Undang Pembangunan Nasional Bapak Ibu. Ini tentang pendidikan secara merata dan adil. Kemudian UU Sikdisnas yang kemarin kita bahas juga. Dan kemudian hasil diskusi kita kemarin bahwa memang ternyata ini sudah banyak yang harus kita revisi mengingat undang-undangnya sudah 20 tahun begitu ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk Perguruan Tinggi ini juga mengatur berbagai pendirian, pengelolaan, pengawasan perguruan tinggi Indonesia serta bagaimana kemudian penyelarasannya dengan kebutuhan pembangunan nasional begitu. Kemudian juga ini ada Undang-Undang Guru dan Dosen pada tahun 2005 yang mengatur tentang status, peran, kewajiban guru dan dosen dalam mengajar. Kemudian juga mengatur tentang bagaimana kesejahteraan sertifikasi guru. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian juga kemarin... Kayaknya cukup ya, bisa. Oh cukup Pak ya? Ya, cukupkan dulu ya. Nanti pendalaman Oke. melalui tanya jawab aja ya. Biar lebih seru kan. Pak. Ya, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Dan satu udah mengabarkan materinya. Di orde lama. Nah, di orde lama ini lah kalau mohon arahan, mohon koreksi dari kelompok 1. Nah, ternyata di orde lama ini proses pendidikan di Indonesia itulah dimulainya pemetaan blueprint terhadap nanti arah pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Nah, karena dari situ kemudian diperbarui lagi oleh Orde Baru. Nah, Orde Baru tidak begitu banyak, tidak signifikan sekali mengembangkan pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia terhubung kurikulum dan lain. Kemudian berikutnya di Orde sekarang, Orde Reformasi, itu menekankan adalah pendidikan terhadap kurikulum dan kayaknya Bu Nisa, Pak Angga, dan Pak Dhani sempat nyatet pertanyaan dari Pak Angga. Mau dijawab dulu atau ditampung dulu? Ditampung dulu aja Pak. Oke,
Ya, kita 3 pertanyaan dulu ya. Berarti Bu Nur Hayati, selanjutnya Bu Teti. Yuk, Bu Nur Hayati silakan. Ya, oke, terima kasih Pak. Saya singkat saja. Saya mau membandingkan ini dari penjelasan awal hingga akhir begitu sebenarnya buku perjuangan, kemudian kerja keras, perjalanan bagaimana perubahan pendidikan di Indonesia sehingga lebih baik yang dari zaman kolonial hingga kemudian kita berada di zaman seperti saat ini. Nah, saya membandingkannya bahwa ini kok perbandingan yang kita rasa sekarang seakan-akan model sentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan, saya kok lebih memilihnya sentralisasi pendidikannya. Kenapa? Karena kami yang di daerah ini, apapun yang dimuat dalam undang-undang, apapun kemudian peraturan menteri, kemudian program ini yang berada di pusat, yang semestinya ini akan sampai ke daerah, itu kemudian di daerah tidak jalan sebagaimana mestinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya otonomi pendidikan, karena input dari otonomi daerah, jadinya guru itu dalam tanda kutip banyak mendapatkan diskriminasi dari otonomi dan otonomi pendidikan ini. Ini kan sebenarnya akhirnya terkadang kita berpikir untuk apa kita menjalankan program kementerian kalau misalnya pada akhirnya di daerah ini kita ditekan oleh kepentingan dalam hal ini adalah para penguasa. Salah satu contohnya misalnya terutama dengan kewajiban ini ya, beban guru dengan padatnya siswa, itu hanya berlaku di daerah Jawa loh. Kalau di daerah itu malah kita banyak sekolah itu yang tidak ada siswanya, apalagi dengan zonasi di daerah. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya sungguh sangat terpukau dengan presentasi kelompok 1 ini. Seperti saya dibawa ke ilustrasi bagaimana sih pendidikan di zaman awal Pak Dani tadi ya bercerita itu. Dan sebenarnya saya masih penasaran di kelanjutannya yang umur 1 sampai mana gitu. Jadi kita sangat jadi lebih melihat kembali alur pendidikan di Indonesia itu seperti itu. Nah, saya sebenarnya hanya ingin menggarisbawahi ini. Kalau bicara pendidikan, apalagi pendidikan di Indonesia, selalu ada hal yang menjadi pro kontra gitu ya. Nah, saya ingin menyoroti pendidikan kita saat ini. Saya sebagai guru SMA gitu ya, sebagai guru SMA, saat ini kan kami sedang menggunakan kurikulum Merdeka yang pada prinsipnya ini mengembangkan kembali pendidikan Ki Hajar Dewantara gitu, bahwa anak didik kita, siswa itu adalah bukan lembaran kosong gitu, bukan kertas kosong yang tanpa isi, justru adalah gelas yang sudah terisi dan kita harus mengembangkannya sesuai kodratnya. Nah, banyak sekali kesulitan-kesulitan tentunya apalagi berhubungan dengan kebijakan-kebijakan. Nah, saya ingin sekali mendapatkan pendapat dari teman-teman teman-teman ini kan ada yang dosen dan sebagainya. Bagaimana sih menyoroti kurikulum Merdeka yang sedang berlangsung di Diknasmen ini? Pasti semuanya isu-isu kekinian itu kan mengikuti ya, seperti itu pada prinsipnya. Itu sih Pak Farid, terima kasih untuk pertanyaan saya. Ya. Ini sesi pertama untuk pertanyaan. Baik ya, saya menanggapi dari Pak Samsu itu pendidikan di Jepang gitu ya, lebih mengutamakan karakter dibanding dengan skill ya untuk awal. Memang di Jepang itu ya mereka bisa maju ya kalau kita lihat tuh. Yang kita butuhkan di awal itu adalah karakter, membangun karakter gitu kan. Sehingga kita nggak heran melihat lagi waktu pertandingan sepak bola ya, meskipun Jepang kalah gitu ya, tapi dia mungut-mungut sampah gitu ya, hasil dari dari pertandingan, dan itu mendapat respect yang luar biasa dari para penonton atau negara lain. Memang karakter itu sangat penting ya. Karakter itu adalah nomor 1 gitu kan. Disiplin ya, sopan santun ya, dimulai dari usia dini, pendidikan usia dini.
Kalau kita bandingkan lihat ya, kebetulan saya mengajar ya, dosen di kampus di universitas ya. Nah, karakter mahasiswa ini ya hampir kurang berkenan lah gitu ya. Kebanyakan mereka itu kalau bimbingan itu ya dia kurang menepati waktu yang disiplin ya. Misalnya bimbingan dijanjikan suruh datang jam 10, kadang-kadang jam 11, jam 12 baru nongol ya. Kadang juga dia jam 2 siang baru juga nongol ya. Kadang nggak datang, nggak bilang-bilang juga. Jadi memang karakter moralnya itu adalah harus dibangun sejak dini sehingga negara kita itu bisa maju gitu ya. Apalagi dengan adanya pandemi. Pandemi ini memang benar-benar membuat mahasiswa itu kacau gitu ya. Dia masuk dari, apalagi yang mahasiswa yang baru ya. Mahasiswa baru masuk dari penerimaan siswa baru dari SMA atau SMK ya. 2 tahun mereka 2 tahun mereka belajar online gitu ya, begitu masuk ke kuliah gitu kan sebagai mahasiswa, pola pikirnya masih terbawa gitu, jadi bukannya lebih dewasa ya, jadi lebih malah sama saja gitu ya. Padahal kita tahu namanya juga mahasiswa ya, siswa yang maha gitu kan, mestinya itu mahasiswa itu kita kasih 1 dia dapat 10 gitu kan, ini mah terbalik ya. Kadang-kadang kita kasih 10 dia dapatnya 2 gitu kan. Jadi tidak ada pola belajar mandiri karena memang karakternya itu dari SD ini kurang dibangun ya. Kebanyakan kita di SD itu sudah mulai suruh belajar suruh belajar membaca gitu, berhitung segala macam ya. Jadi karakter itu nggak seperti waktu dulu gitu. Dulu kayaknya siswanya itu lebih baik dibanding dengan sistem pendidikan sekarang gitu ya. Demikian sih tanggapan dari saya ya. Memang karakter itu ya, membangun karakter di usia dini itu sangat penting. Demikian Pak Moderator ya, Pak Samsu. Terima kasih. Ya, Pak Angga, Bu Nisa, silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Baik, Pak. Oke, Ibu Nisa mau dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Lady first, silakan. Oh iya, baik, terima kasih Pak. Ya, jadi mungkin saya lebih menanggapi ke pertanyaannya Ibu Nur Hayati ya terkait tadi waktu masa Orde Baru itu memang sistem pendidikan kita itu desentralisasi begitu, kemudian saat ini lebih kepada otonomi daerah ya. Memang sih Bu, pengalaman juga melakukan penelitian di sekolah-sekolah itu terkadang ketika kita mau melakukan sebuah penelitian terkait implementasi suatu peraturan khususnya di pendidikan itu memang kita ini kan sebenarnya kalau dilihat dari perundang-undangan sebenarnya kita cukup kaya begitu ya, tetapi ketika kita melihat implementasinya khususnya mungkin ketika kita masuk ke daerah-daerah yang daerah yang bukan di perkotaan atau ya intinya di pedesaan begitu ya, itu memang agak sulit begitu untuk implementasinya. Begitu banyak hambatan yang ada di sana, belum lagi mungkin dari segi ego sektoral dan seterusnya dan mungkin kepentingan-kepentingan lain di dalamnya begitu Bu ya. Sehingga mungkin dari segi guru, sisi guru dari Ibu Nur Hayati yang memang kenapa kayaknya kok lebih enak ya kalau desentralisasi biar lebih dapat langsung semuanya begitu Bu ya, merata dibanding dengan kalau kita pakai otonomi daerah justru ada banyak politisasi dan apa segala macam di dalamnya begitu terkait dengan pengimplementasian suatu kebijakan pendidikan. Tetapi kemudian mungkin tidak semuanya seperti itu juga mungkin Bu ya, maksudnya tidak bisa kita generalisir begitu juga, mungkin ini ada kasus yang seperti itu ya, walaupun kita tidak bisa pungkiri Bu ya, itu memang banyak kejadiannya seperti itu begitu. Tapi kita juga mungkin melihat kalau misalnya Bu dari segi juga mungkin sama dengan pertanyaan Bu Teti tentang desentralisasi pendidikan gitu ya. Kalau saya lihat sebenarnya kurikulum itu tidak salah. Yang salahnya kita yang menjalankan kurikulum. Kalau saya lihat memang
kebanyakan yang di bawah itu sudah menyalahkan tugas dan fungsi mereka sebagai pendidik, sebagai pejabat struktural, mereka melanggar tusi semua. Nah, seperti yang pernah saya alami gitu kan, walaupun saya pernah ini kan majukan naik pangkat gitu kan, untuk menghitung angka kredit guru itu kan ada tim angka kredit yang sudah di SK-kan, yang sudah mendapat pelatihan, tetapi ujung-ujungnya nanti angka kredit kita dibuat oleh tenaga struktural yang tidak mengerti apa-apa tentang angka kredit. Nah, ini sudah maltusi. Nah, maltusi ini tidak pernah, sebenarnya maltusi ini bisa dipidanakan, tetapi tidak pernah terjadi. Kalau untuk tenaga pendidikan, maltusi ini tidak pernah terjadi dipidanakan. Jadi orang seenaknya saja menganggap mereka benar gitu. Padahal IKM itu kan, implementasi kurikulum itu menjawab dari keluhan-keluhan daerah yang kurikulum KTSP itu mereka tidak punya alatnya, mereka tidak punya bahannya, maka dibuatlah implementasi kurikulum merdeka yang mana pusat cuman memberikan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa itu. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, alur tujuan pembelajaran. Nah, pertanyaannya Pak Samsun tadi, ini juga merupakan pertanyaan saya, Pak. Jadi sebenarnya itu model seperti apa sih yang memang mau kita pakai di Indonesia ini ya, Pak ya? Nah, kemudian juga tadi ada pertanyaan dari Bu Hayati, kenapa nggak sebaiknya sentralisasi aja sih seperti dulu gitu ya? Jadi kita di daerah juga sama rata juga baik pendidikan maupun kesejahteraan pendidiknya ya. Kemudian juga Bu Teti juga menanggapi mengenai kurikulum merdeka yang sekarang sedang berlangsung, itu juga masih baru di tahun kedua kita melaksanakannya ya. Kemudian tadi Bu Dina juga menyoroti masalah sistem yang berlaku di kita. Kalau boleh saya sharing, saya share sedikit mengenai balik ke produk dari Orde Lama adalah mengenai amanah konstitusional Undang-Undang Dasar 45. Mungkin ini bisa kembali jadi model ya Pak ya. Ini menurut saya. Jadi kita lihat coba ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, apakah ini kita sudah merasakan ini ya? Karena terima kasih Mas Moderator dan para penyaji kita pada siang hari ini, luar biasa sesungguhnya. Cuman satu hal, pertama saya agak kecelek karena yang di makalah dengan yang di PPT agak ternyata ada berbeda, tapi tidak apa-apa, toh memperkaya hasanah kita juga. Nah, cuman setelah saya cermati bahwa dari yang sudah dipaparkan oleh para penyaji itu saya tidak mendapatkan satu informasi berkaitan dengan sejarah pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Karena kan kemarin kita mendapatkan pembelajaran dari Prof. Neti, di sana kan ada peran dari pendidikan pesantren dan Muhammadiyah, dan ternyata juga dalam pembangunan pendidikan saat ini peran pesantren pun juga cukup signifikan. Nah, ini pertanyaan saya dari para penyaji, dari sejarah itu tidak mengulas bagaimana peran atau perkembangan pendidikan Islam khususnya di pesantren dan juga Muhammadiyah. Karena kalau saya telusuri ternyata justru malah berdirinya lembaga pesantren itu ada yang dimulai tahun 1745 itu di Idogiri, Jawa Timur ya. Sedangkan di dalam literatur disebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu baru dimulai tahun 1901, di mana mulai dikenalkan sistem pendidikan oleh Belanda dan didirikan sekolah di kalangan pribumi. Artinya sesungguhnya peran pendidikan Islam justru lebih dahulu dimulai gitu. Cuman mungkin meminjam pernyataan siapa tuh yang ada istilah politisasi barangkali, sehingga siapapun yang berkuasa dialah yang akan menuliskan sejarah, mana yang akan istilahnya dikedepankan, mana yang
akan dihilangkan atau ditutupi. Jadi itu Mas Moderator. Jadi kadang-kadang pendidikan inklusif itu gimana ya dari kelompok 1 ini? Apakah ada pembahasan atau pemikiran atau bagaimana? Begitu. Terima kasih. Ya, kayaknya poinnya mirip ya dengan Bu Dian. Kayaknya satu lagi ya dari Pak Pur. Kayaknya Pak Pur dulu tadi. Silakan Pak Pur. Terima kasih Pak Moderator. Tentang pendidikan, selama ini kan kalau kita bicara pendidikan Indonesia selalu berkiblatnya di Pulau Jawa ya Pak. Bisa dikata ada terjadi ketimpangan pendidikan antara Jawa dengan luar Jawa. Nah, mungkin pertanyaannya adalah jika nanti benar-benar IKN itu, ya kan, ibu kota pindah ke sana, apakah kira-kira sentral pendidikan itu akan terjadi pergeseran? Apa tetap di Jawa atau terjadi pemerataan atau malah terfokus nanti di sana di Penajem Pasar Utara sana? Terima kasih, Pak. Oke, wah, ini melihat sejarah untuk melihat masa depan. Apa Pak ya? Ini kan kita sama-sama belajar Pak ya. Saya mencoba untuk menjawab sesuai dengan apa yang ya sedikit saya ketahui begitu. Dari pertanyaan pertama dari Pak Ahmad Kanafi Pak ya. Kanali maaf. Ya. Jadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana sejarah tentang pendidikan Islam. Jadi memang ya mungkin ini juga salah satu ya kekurangan dari apa yang kami sajikan begitu Bapak ya. Kami tidak membuatkan poin khusus atau highlight mungkin terkait dengan bagaimana kemudian peran pendidikan Islam yang tentunya tidak bisa kita kesampingkan terkait dengan bagaimana perannya terhadap pendidikan di Indonesia begitu. Kalau mungkin sedikit yang kami bahas di paper kami mungkin hanya sedikit sekali terkait pada masa kolonial Belanda Pak ya, ada kami cantumkan tapi hanya sekelumit saja. Jadi memang pada saat pemerintahan kolonial Belanda itu ada pada saat gerakan Budi Utomo Pak ya pada tahun 1908 kalau tidak salah. Kemudian setelah itu kemudian ada lagi pembaharuan terkait Sumpah Pemuda 1928. Nah setelah itu kemudian ada beberapa tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia seperti yang kemarin yang disampaikan oleh oleh Prof Neti. Jadi ada misalnya seperti Taman Siso oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian kalau dari segi Islam mungkin ya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pendidikan Muhammadiyahnya. Artinya kita lihat bahwa sekarang ini memang menurut saya juga pendidikan Islam ini sudah sangat baik ininya ya. Artinya penyampaiannya dalam pengertian sampai sekarang pun kita masih merasakannya bahwa itu bersamaan dengan pendidikan kolonial waktu itu ya. Terutama di daerah-daerah yang memang populasi muslimnya tuh signifikan ya. Seperti di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera juga ada populasi muslim yang signifikan di sana ya. Nah, kemudian mereka mendirikan yang namanya pesantren-pesantren sebagai sekolah pendidikan ya. Artinya mereka awalnya itu belajar di surau ya, atau di masjid atau di ini, sehingga di tempat ibadah mereka menunaikan kewajibannya, mereka juga belajar dari situ, kemudian mereka dibawa ke kelas untuk pembahasannya ya, dibawa ke kelas, dipraktekannya kemudian di rumah, sehingga mereka pendidikan turun-temurun seperti itu ya. Nah, itu pengaruhnya besar sekali, kental sekali, sehingga peran orang tua sangat berperan waktu itu ya. Artinya pesantren berpesan bahwa pendidikan memang bukan hanya domain dari sekolah atau pendidikan saja, tapi juga peran orang tua ikut berperan dalam pembentukan karakter anak ya. Kemudian mereka fokusnya hanya belajar agama dan mata pelajaran yang tradisional sifatnya waktu itu ya. Jadi belum ada pengaruh-pengaruh dari luar seperti sekarang. Nah, kemudian untuk Bu Dian Putri, Pak Yusuf mengenai pendidikan inklusi juga semua mau sharing aja bahwa sekarang sepertinya pemerintah juga membebankan anak ABK ini ke sekolah-sekolah pemerintah gitu. Sementara tenaga pendidik atau pendidiknya atau guru-gurunya itu kurang memahami, karena setahu saya ada sekolah khusus ya, sekolah luar biasa yang memang menampung anak-anak ini ya.
Dulu ada yayasan Pak Soeharto namanya YPAC, Yayasan Pendidikan Anak Cacat, mereka menampung, semua ditampung di situ. Ya, ini jadi suatu tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi anak yang ABK yang butuh pendidikan. Dan sekarang saya tahu ini karena memang kebetulan istri saya itu guru BK dan dia menerima anak ABK, sehingga kewalahan juga untuk menanganinya ya. Jadi bukan bukan cuma cerita, tapi memang nyata adanya ya. Nah, untuk Pak Akun, untuk ketimpangan pendidikan akan halnya kita nanti pindah ke IKN ya, saya nggak tahu, mudah-mudahan jadi atau enggak gitu ya. Tapi tentunya pasti ada dampak pergeserannya ya Pak ya, karena memang pendidikan juga dipengaruhi dari unsur-unsur budaya maupun pengetahuan dari luar ya. Jadi ini sesuatu fenomena yang mungkin bakal terjadi, sehingga kita dituntut untuk kritis mengenai pendidikan ini. Demikian Pak, mungkin ditambahkan, silakan. Terima kasih Pak. Oke, dari penanya mungkin ada tanggapan dulu. Yang bertanya Pak Ahmad Kanali, kemudian cukup pas, waktunya juga sudah 12.30. Ya. Ya. 12.30. Kita konsisten. Pak Farid itu Mas Gemma udah raise dari tadi. Saya coba tanggapi dulu Pak ya. Oke, silakan Bu Nisa. Ya, kebetulan ini sudah ada slide-nya sih dari pertanyaannya Pak Gemma tadi. Wah, udah disiapin ternyata. Iya, jadi karena ini sesuai request dari Ibu Prof Neti juga kemarin ya, harus ada aspek ontologisnya begitu ya. Jadi kami siap-siap saja. Jadi kalau untuk yang peninggalan dari kolonial begitu, yang pertama itu termasuk struktur sistem pendidikan kita yang masih dipengaruhi oleh Belanda sampai saat ini. Misalnya seperti sekolah dasar, sekolah menengah itu sebenarnya adalah warisan dari kolonial